Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frade Andarsa dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 20133033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 6 tentang deret berkala dan peramalan pada mata kuliah statistik. Bab 6 deret berkala dan peramalan. Deret berkala dan peramalan, pertama kita akan membahas tentang analisis tren, linear, kuadratis, eksponensial. Pendahuluan. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Komponen data berkala, pertama ada tren, kedua ada variasi musim, ketiga ada variasi siklus, keempat variasi yang tidak tetap atau irregular. Yang pertama kita akan membahas tentang tren. Tren yaitu suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari data-data perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Di sini kita bisa lihat kalau yang ini tren positif, kalau yang ini tren negatif. Selanjutnya, metode analisis tren. Pertama, metode semi rata-rata. Membagi data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata kelompok 1 K1 dan kelompok 2 K2. Menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurang K1 per tahun dasar K2 dikurang tahun dasar K1. Merumuskan persamaan tren Y sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya yaitu contoh metode semi rata-rata. Di sini kita dapat melihat tabel tahun pelanggan rata-rata, nilai X untuk tahun 2005, nilai X untuk tahun 2008. Di sini dapat kita lihat K1-nya 2004, pelanggannya 25,86, rata-rata 32,15. Nilai X untuk tahun dasar 2004 min 1, nilai X untuk tahun dasar 2008 sama dengan min 4. Selanjutnya yang kedua, tahun 2008, pelanggannya 86,60, rata-rata 93,80. Nilai X untuk tahun dasar 2005 ada 3, nilai X untuk tahun dasar 2008 ada 0. Dapat kita ketahui Y tahun 2004 sama dengan 32,15 ditambah 20,55 X. Y tahun 2008 sama dengan 93,80 ditambah 20,55 X. Sedangkan yang B sama dengan 93,80 dikurang 32,15 per 2008 dikurang 2005. Maka dapatlah hasil B sama dengan 20,55. Selanjutnya, metode analisis tren. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trennya. Dapat kita lihat garis tren yang data Y sama dengan A ditambah BX. A sama dengan sigma Y per N. B sama dengan sigma YX per X kuadrat.
Dapat kita lihat ini merupakan contoh dari metode kuadrat terkecil tren pelanggan PT Telkom. Selanjutnya, contoh metode kuadrat terkecil. Di sini ada tahun dari 2003 sampai 2011, pelanggan Y dapat sigma Y-nya sama dengan 633,62, kode X setiap tahunnya, Y kali X setiap tahunnya, sigma Y kali X sama dengan 907,59, X kuadratnya setiap tahun dapatlah sigma X kuadrat sama dengan 60. Nilai A sama dengan sigma Y per N sama dengan 633,62 per 9 sama dengan 70,40. Nilai B sama dengan sigma Y X per sigma X kuadrat sama dengan 907,59 per 60 sama dengan 15,12645 sama dengan 15,13. Jadi persamaan tren adalah Y aksen sama dengan 70,4 ditambah 15,13 X. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Dapat kita lihat contohnya tren tingkat pelanggan, tren tingkat pengangguran. Dapat kita lihat Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. Untuk kita mencari A sama dengan sigma Y kali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X 4 dikurang sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat per N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dalam kurung kuadrat. Cara mencari yang B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Yang C sama dengan N dalam kurung sigma X kuadrat Y dikurang sigma X kuadrat dikali sigma Y per N dikali sigma X pangkat 4 dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Selanjutnya dapat kita lihat contoh metode kuadratis. Tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Y jumlahnya dari tahun ke tahun yaitu 633,62, X ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Yang X kali Y dapatlah jumlahnya 907,59. Yang X kuadrat dapatlah hasilnya 60. X kuadrat Y dapatlah hasilnya 4.378,48. Yang X pangkat 4 dapatlah hasilnya 708. Dapat kita lihat yang A sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat per N dikali sigma X pangkat 4 dikurang sigma X kuadrat dalam kurung kuadrat. Sama dengan 633,62 dikali 708 dikurang 4.378,48 dikali 60 per 9 dikali 708 dikurang 60 pangkat 2. Dapatlah hasilnya 185
185.892.73 dapat per 2.772 dapatlah hasilnya 67,06. Yang B, sigma XY per sigma E kuadrat sama dengan 907,59 per 60 dapatlah hasilnya 15,13. Yang C, N sigma E kuadrat Y dikurang sigma E kuadrat sigma dikali sigma Y per N sigma E pangkat 4 dikurang sigma E kuadrat dalam kurung kuadrat. Dapatlah hasilnya 9 dikali 4.378,48 dikurang 60,633,62 per 9 kali 708 dikurang 60 kuadrat. Dapatlah hasilnya 1.389,23 per 2.772 sama dengan 0,501. Yang keempat ada tren eksponensial. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu X, dinyatakan sebagai pangkat. Untuk mencari nilai A dan B dari data Y dan X digunakan rumus sebagai berikut. Y aksen sama dengan A dikali 1 ditambah B pangkat X. ln Y aksen sama dengan ln A ditambah X ln dikali 1 tambah B, sehingga A sama dengan anti ln sigma ln Y per N. Yang B sama dengan anti ln sigma X dikali ln Y dikurang 1 per sigma X kuadrat. Dapat kita lihat contoh tren eksponensial pelanggan Telkom. Selanjutnya, contoh tren eksponensial. Tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dapatlah hasil Y dari tahun ke tahun 633,62 X min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4 ln Y dapatlah jumlahnya 3 dari tahun ke tahun jumlah 36,52 yang X kuadrat 60 X ln Y jumlahnya 15,29. Nilai A dan B didapat dengan yang A anti ln sigma ln Y per N sama dengan anti ln 30,52 per 9 sama dengan anti ln 4,06 sama dengan 57,9. Yang B anti ln sigma X dikali ln Y per sigma E kuadrat dikurang 1 sama dengan anti ln 15,29 per 60 dikurang 1 sama dengan 1,29 dikurang 1 sama dengan 0,29. Sehingga persamaan eksponensial Y aksen sama dengan 57,9 dikali 1 ditambah 0,29 X pangkat X. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis variasi musim, metode rata-rata bergerak. Variasi musim. Variasi musim terkait dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Dapat kita lihat contoh produksi padi per musim. Yang ini variasi inflasi bulanan, yang ini variasi harga saham harian. Selanjutnya, variasi musim dengan metode rata-rata sederhana.
Indeks musim, yaitu rata-rata per kuartal per rata-rata total dikali 100. Dapat kita lihat tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 produksinya dapatlah nilai total 329,52, rata-ratanya 65,90. Triwulan 1 dapat nilai totalnya 151,40, rata-ratanya 30,28. Selanjutnya triwulan kedua nilai totalnya 111,95, rata-rata 22,39. Triwulan 3 nilai totalnya 66,17, rata-rata 13,23. Indeks musim 1 rata-rata triwulan 1 dikali 100 per rata-rata total dapatlah hasilnya 137,83. Indeks musim 2 rata-rata triwulan 2 dikali 100 per rata-rata total dapatlah hasilnya 101,92. Indeks musim 3 rata-rata triwulan 3 dikali 100 per rata-rata total dapatlah hasilnya 60,24. Selanjutnya yaitu metode rata-rata dengan tren. Metode rata-rata dengan tren dilakukan dengan cara yaitu indeks musim diperoleh dari perbandingan antara nilai data asli dibagi dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai tren Y aksen harus diketahui dengan persamaan Y aksen sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya, metode rata-rata dengan tren. Bulan Januari sampai Desember, Y dapatlah jumlahnya 1255,2 dari bulan Y dari bulan Januari sampai Desember. Indeks musim dari Januari sampai Desember, perhitungan kalau yang Januari 95 per 87,94 dikali 100, begitu seterusnya sampai Desember tergantung nilai tabel Y. Dan selanjutnya analisis siklus spektral. Variasi siklus. Di sini kita dapat melihat contoh perkembangan penjualan mobil. Ingat, Y sama dengan T kali S kali C kali I. Maka TCI sama dengan Y per S. CI sama dengan TCI dikali per T, di mana CI adalah indeks siklus. Selanjutnya, contoh indeks siklus. Dapat kita lihat di sini ada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Triwulan dari 2008, 1, 2, 3. Y-nya tabel Y, T, S, TCI dikurang Y per S, CI dikurang TCI per T, C. C-nya di triwulan tahun 2008, triwulan 1, Y-nya 28,12, T-nya 22,41. Triwulan 2, Y-nya 20,91, T 22,34, S 104, TCI dikurang Y per S 20,1, CI dikurang TCI per T 90. Yang triwulan ketiga, yang Y 11,29, T 22,28, S 55, TCI dikurang Y per S 20,6, CI dikurang TCI per T 92, C-nya 92. Begitu seterusnya sampai 2012 triwulan 1, 2, 3. Selanjutnya gerak tak beraturan, siklus. Ingat Y sama dengan T kali S kali C kali I. TCI sama dengan Y per S, CI sama dengan TCI per T,
I sama dengan CI per C. Di sini dapat kita lihat inflasi dari BI rate. Dapat kita lihat tabelnya. Selanjutnya, gerak tak beraturan. Ada tabel tahun 2008 sampai 2011, triwulan Y, T, S, TCI dikurang Y per S, CI dikurang CI sama dengan TCI per T, CI sama dengan CI per C dikali 100. Selanjutnya yaitu pengolahan analisis deret berkala dengan Microsoft Excel. Penggunaan Microsoft Excel. Pertama, masukkan data Y dan data X pada sheet Microsoft Excel. Misalnya, data Y di kolom A dan X pada kolom B dari baris 1 sampai 5. Yang kedua, klik icon Tools, pilih Data Analysis dan pilih Simple Linear Regression. Pada kotak data tertulis Y variabel range, masukkan data Y dengan memblok kolom A atau A1, A5. Pada X variabel cell range, masukkan data X dengan memblok kolom B atau B1 dan B5. Anda klik OK, maka hasilnya akan keluar Y aksen sama dengan A ditambah B, X sama dengan A dinyatakan sebagai intercept, dan B sebagai X variabel pada kolom coefficient. Ini langkah pertama, kita masukkan ke Microsoft Excel. Di sini kita masukkan regressionnya. Sini langkah terakhir, kita masukkan ke Microsoft Excel. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.